Lloyd, atau yang dikenal dengan nama kode Twilight, adalah mata-mata terbaik yang diimpikan oleh seluruh negara di dunia ini. Sejak kehilangan kedua orang tuanya di usia yang sangat muda akibat perang, ia tumbuh dewasa dan memilih untuk menjadi mata-mata demi negaranya, yaitu Westalis. Dengan kecepatan, kecerdasan, serta kemampuan bertarung jarak dekat yang luar biasa, Lloyd dikagumi oleh banyak agen papan atas. Di balik semua keahliannya itu, alasan utama ia menjadi mata-mata terbaik adalah kemampuannya dalam menyamar dan menyerang dari dalam. Demi menjalankan misinya, Lloyd dikenal sering menjalin hubungan dengan para wanita. Dan setelah tujuannya tercapai, ia tidak ragu untuk meninggalkan mereka. Namun karena situasi antara Westalis dan Ostania memanas hingga Perang Dunia terancam pecah, Lloyd diberikan sebuah misi untuk menyusup, mendekati, dan mengumpulkan informasi dari seorang pemimpin partai di Ostania, di mana ia harus membentuk sebuah keluarga palsu agar tidak menimbulkan kecurigaan sedikitpun. Oleh karena itu, Lloyd pun mengadopsi seorang anak kecil yang imut dan lucu. Namun tanpa ia ketahui, anak itu memiliki kekuatan super yang bisa membaca pikiran seseorang. Ia juga menikahi seorang wanita yang cantik dan seksi. Namun tanpa ia ketahui juga, wanita itu adalah seorang asasin terkuat di dunia. Kakak! Kakak! Kakak vulgar banget! Jangan lakukan, kakak! Ternyata, jangan deh! Kakak! Bumi kiamat ya! Cerita dimulai di mana Lloyd baru saja menyelesaikan sebuah misi. Ia kemudian menerima detail mengenai misi berikutnya. Beberapa hari sebelumnya, seorang diplomat penting dari Westalis tewas dalam sebuah kecelakaan mobil di Ostania. Meskipun laporan resmi menyebutkan bahwa itu murni adalah kecelakaan, pemerintah Westalis yakin bahwa kejadian itu merupakan pembunuhan yang direncanakan oleh sebuah partai oposisi di Ostania. Karena insiden ini mengancam perjanjian damai antara Westalis dan Ostania, pemerintah tidak boleh gagal dalam misi ini. Oleh karena itu, Lloyd menjadi satu-satunya orang yang dianggap mampu menyelesaikannya. Target Lloyd adalah pemimpin partai oposisi yang bernama Donovan Desmond, di mana ia merupakan ancaman terbesar bagi perdamaian antara Westalis dan Ostania. Misi Lloyd adalah mendekati Desmond dan menyelidiki seluruh aktivitas yang ia lakukan. Desmond adalah sosok yang sangat berhati-hati. Ia hanya menghadiri acara sosial di Akademi putranya. Oleh karena itu, pada tahap pertama misinya, Lloyd diwajibkan untuk memiliki seorang anak. Dan dalam waktu 7 hari, anak itu harus mampu lulus ujian masuk sebuah akademi bernama Eden College. Sebuah akademi elit paling bergengsi di Ostania, tempat anak-anak orang kaya dan pejabat penting bersekolah. Dengan itu, Lloyd pun memahami misinya. Beberapa hari kemudian, Lloyd tiba di kota Berlin, yaitu ibu kota negara Ostania. Dengan identitas barunya sebagai Lloyd Forger, dan pekerjaan barunya sebagai seorang psikiater, ia langsung membeli sebuah rumah. Tanpa membuang waktu, Lloyd segera pergi ke panti asuhan terdekat untuk mengadopsi seorang anak. Prioritasnya jelas, yaitu mendapatkan anak yang cerdas dan mampu dengan mudah lulus ujian masuk akademi. Sesuai dengan permintaan Lloyd, pemilik panti memperkenalkannya kepada seorang gadis bernama Anya. Lloyd memperhatikan bahwa Anya masih berusia sekitar 4 tahun. Yang berarti 2 tahun lebih muda dari usia minimal untuk mengikuti ujian masuk akademi. Namun, Anya sebenarnya memiliki kekuatan telepati, yaitu bisa membaca pikiran seseorang. Sehingga setelah membaca pikiran Lloyd, ia langsung mengatakan bahwa usianya 6 tahun. Untuk membuktikan kecerdasannya, Anya kembali membaca pikiran Lloyd, dan dengan mudah menyelesaikan teka-teki silang. Lloyd pun terkejut dan langsung memutuskan untuk mengadopsinya. Diketahui bahwa Anya sebenarnya adalah sebuah subjek percobaan penelitian, yang telah menjalani berbagai eksperimen, sehingga ia memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain. Kemudian, sebelum masuk rumah, Lloyd mengatakan kepada Anya, bahwa mulai saat ini, Anya adalah anak kandungnya. Dan Anya setuju dengan itu. Saat memasuki rumah, Anya terpesona melihat betapa besar rumah itu. Ia segera menyalakan TV, dan mulai menonton anime favoritnya, yang bercerita tentang seorang mata-mata bernama Bondman yang melawan kejahatan. Saat Anya sibuk menonton,
Lloyd pergi keluar rumah. Namun Anya menyadarinya dan mengikutinya. Salah satu aturan terpenting bagi seorang mata-mata adalah memastikan dirinya tidak menarik perhatian publik. Namun karena Anya adalah anak yang sangat aktif, Lloyd kesulitan untuk mengendalikan situasi. Setelah menghabiskan lebih banyak waktu bersama, Lloyd mulai menyadari bahwa Anya yang ia kira sebagai anak cerdas, ternyata justru cukup bodoh. Karena ketika Anya berkata bahwa ia ingin makan babi guling, ia malah menunjuk ke toko roti. Dan saat harus membayar $1, ia justru membayar dengan 1 sen. Hal itu membuat Lloyd bertanya-tanya apakah keberhasilan Anya menyelesaikan teka-teki silang tadi hanyalah sebuah kebetulan. Dan ia mempertimbangkan untuk menukar Anya dengan anak lain. Anya, yang membaca pikiran Lloyd seketika menjadi panik. Dan ia mulai menangis, takut ayahnya akan menjualnya. Lloyd pun menenangkannya, dan berjanji tidak akan melakukannya. Malam harinya, Lloyd terlihat sedang membaca buku tentang pola asuh anak, agar ia dapat memahami cara berpikir Anya. Dari buku itu, ia belajar bahwa orang tua harus membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir, agar mereka dapat berkembang di masa depan. Namun bagi Lloyd, masa depan bersamaannya hanyalah sebatas misi sementara. Dan setelah misinya selesai, ia berencana mengembalikan Anya ke panti asuhan. Keesokan harinya, Lloyd meminta Anya untuk belajar demi menghadapi ujian masuk. Namun Anya langsung menolaknya. Karena itu, Lloyd pun memutuskan untuk pergi bekerja. Kali ini, karena Anya terus mengikutinya, Lloyd tidak punya pilihan lain selain menguncinya di dalam rumah. Hei, sudah kubilang jangan ikut. Di sana, di sana. Ayah bisa cepat menemukan Anya. Asyik banget. Kamu gak bisa keluar. Kemudian, Lloyd bertemu dengan seorang agen bernama Frankie, yang memberikan informasi mengenai latar belakang Anya. Frankie menjelaskan bahwa secara aneh, tidak ada data apapun tentang masa lalu Anya. Bahkan mengenai orang tuanya. Satu-satunya hal yang diketahui adalah bahwa dalam waktu 1 tahun, Anya telah berpindah lebih dari 5 keluarga. Di sisi lain, Anya mulai merasa bosan. Ia pun memutuskan untuk bermain dengan alat mata-mata milik Lloyd. Meskipun alat itu terkunci, Anya dengan mudah membukanya. Karena sebelumnya, ia telah membaca pikiran Lloyd dan mengetahui kata sandinya. Saat Anya mulai memainkannya, ia tanpa sengaja mengirim sebuah pesan, yang kemudian langsung disadap oleh Badan Intelijen Ostania. Akibatnya, para agen mengetahui bahwa seorang mata-mata dari Westalis berada di kota Berlin. Twilight tiba katanya. Ini frekuensi yang digunakan organisasi barat. Segera lacak pemancarnya! Beberapa waktu kemudian, saat Lloyd kembali, ia merasakan ada sesuatu yang mencurigakan. Begitu ia masuk, ia langsung disergap. Namun ia dengan mudah melumpuhkan semua penyerangnya. Siapa mereka? Ketika ia menyadari bahwa Anya tidak ada di rumah, Lloyd langsung memahami bahwa identitasnya telah terbongkar. Dan sekarang, ia tidak bisa lagi melanjutkan penyamarannya sebagai sebuah keluarga. Namun tiba-tiba, penyusup itu kembali menyerangnya. Sementara itu, Anya telah ditangkap dan diikat. Mereka tidak mengetahui siapa Anya. Tetapi mereka berniat untuk menjadikannya sebuah sandera. Beberapa saat kemudian, penyusup itu datang sambil membawa Lloyd. Namun pemimpin kelompok itu yang bernama Edgar, segera menyadari bahwa dirinya telah tertipu. Di mana pria yang ditangkap itu ternyata adalah agennya sendiri. Tanpa membuang waktu, Lloyd yang menggendong Anya, langsung melarikan diri. Anya sebenarnya tahu bahwa pria itu adalah Lloyd. Tetapi ia tetap berteriak meminta tolong. Dan berpura-pura seolah-olah ia bersama penculik. Setelah mereka berhasil keluar, Lloyd memberikan arahan kepada Anya untuk pergi demi keselamatannya. Lloyd berencana mengirim Anya kepada Frankie, agar kemudian dikembalikan ke panti asuhan. Anya mendengar semua rencana itu. Tetapi ia tetap mengikuti perintahnya. Dan Lloyd kemudian kembali ke dalam gedung. Dengan bantuan jebakan yang telah ia pasang sebelumnya, ia dengan mudah mengalahkan semua musuhnya. Sebelum pergi, Lloyd memperingatkan Edgar agar tidak lagi berurusan dengannya. Jika tidak, ia akan membongkar semua informasi tentang Putri Edgar. Mulai dari tinggi badannya, hingga aktivitas kriminalnya. Di mana Lloyd mengetahui betapa Edgar sangat menyayangi putrinya. Camkan ini. Kalau kau masih ingin dia menjalani hidup yang damai, jangan usik aku lagi. Setelah semuanya selesai, Lloyd berjalan pulang. Namun ia terkejut, di mana ia melihat Anya sedang menunggunya. Lloyd berpura-pura tidak mengetahui apapun yang telah terjadi.
dan mengatakan bahwa ia baru saja pulang dari toko. Anya, yang mengetahui semuanya, langsung memeluk Lloyd, dan mengungkapkan bahwa ia tidak ingin ditinggalkan. Mengatakan ia akan menangis jika ayah pergi. Lloyd sebenarnya tidak ingin menempatkan Anya dalam bahaya. Namun setelah mengetahui bahwa Anya telah berpindah 5 keluarga hanya dalam 1 tahun, ia pun memutuskan untuk tetap bersamanya hingga misinya selesai. Ayo pulang deh. Tapi kita harus pindah karena rumah itu berbahaya. Kemarin ada ular berbisa di situ. Anya benci ular. Ayah pembohong kelas kakap. Tapi dia pembohong yang keren. Anya mau tinggal di istana. Kalau ada yang jual ya. Setelah pindah kamu harus belajar. Enggak. Nanti kamu hanya perlu menghafal kok. Gampang kan? Beberapa hari kemudian, terlihat Anya mengikuti ujian masuk Akademi Eden. Awalnya, ia mengira ujian itu akan mudah. Namun ia segera menyadari bahwa semua anak di sekitarnya juga sama-sama kesulitan menjawabnya. Tanpa pilihan lain, Anya mulai mengingat apa yang telah diajarkan oleh ayahnya, dan menjawab soal-soal itu sebaik mungkin. Ketika hasil ujiannya diumumkan, Lloyd menemukan nama Anya. Ia pun merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia menurunkan kewaspadaannya karena merasa sangat senang. Rasanya hati ini lega banget. Ada yang salah denganku. Kembali di rumah baru mereka, Anya menerima sebuah surat, dan berniat memberikannya kepada ayahnya. Namun Lloyd sedang tertidur, sehingga Anya memutuskan untuk tidur di sampingnya. Tiba-tiba, naluri Lloyd sebagai mata-mata terpicu, dan ia langsung terbangun. Lloyd kemudian membaca surat itu, yang ternyata berasal dari Akademi Eden, mengenai tahap selanjutnya dalam proses penerimaan, yaitu tahap wawancara. Dalam tahap ini, Anya diwajibkan datang bersama kedua orang tuanya tanpa terkecuali. Anya kan gak punya ibu. Tanpa membuang waktu, Lloyd segera mulai mencari seorang ibu untuk melengkapi keluarganya. Frankie berusaha membantu semaksimal mungkin. Tetapi melihat tampangnya yang mengerikan, Anya menolaknya. Waktu Lloyd semakin sedikit, sehingga ia pun harus segera mengambil tindakan. Adegan kemudian beralih ke balai kota, di mana beberapa pegawai wanita merasa ketakutan setelah seorang pencuri menyusup ke kantor mereka, hanya untuk mendapatkan informasi tentang para wanita. Di antara para pegawai itu, terdapat seorang wanita bernama Yor. Ia terlihat tidak bisa berbaur dengan baik, karena meskipun sudah berusia 27 tahun, ia belum pernah memiliki seorang pacar sekalipun. Dalam standar masyarakat, seorang wanita berusia lebih dari 25 tahun yang belum memiliki pasangan, sering dicurigai terlibat dalam aktivitas ilegal. Camilla, salah satu pegawai wanita, menceritakan bahwa seorang wanita dengan ciri-ciri yang sama, baru saja ditangkap karena terlibat dalam aktivitas ilegal semacam itu. Ia kemudian menanyakan kepada Yor apakah ia masih lajang. Yor tidak ingin dianggap sebagai orang yang mencurigakan. Ia pun berbohong, mengatakan bahwa dirinya memiliki pasangan. Namun Camilla mengetahui bahwa Yor sedang berbohong. Untuk mempermalukannya, Camilla mengundang Yor untuk datang ke pesta ulang tahunnya bersama pasangan mereka masing-masing. Yor pun menyadari bahwa ia telah menjebak dirinya sendiri. Ia mulai merasa khawatir, dan harus segera mencari solusi. Setelah pulang kerja, Yor menerima telepon dari adik laki-lakinya yang bernama Yuri. Seperti biasa, Yuri selalu mengkhawatirkan keadaan dan kebahagiaan kakaknya. Ia menanyakan apakah Yor ingin dicarikan pasangan untuk dinikahi. Namun Yor tidak ingin membuat adiknya khawatir, sehingga ia pun kembali berbohong. Mengatakan bahwa ia sudah memiliki pasangan. Bahkan ia akan datang bersama pria itu ke pesta Camilla. Yuri merasa senang mendengarnya. Yuri juga merupakan teman dari suami Camilla, sehingga ia berniat akan menanyakan seperti apa pria yang sedang Yor pacari. Mendengar itu, Yor menjadi semakin gugup. Ia tidak ingin adiknya menganggapnya sebagai pembohong. Karena itu, begitu telepon lain masuk, Yor segera bergegas untuk mengklarifikasi bahwa ucapannya tadi hanya bercanda. Namun telepon itu bukan dari Yuri, melainkan dari atasan Yor di pekerjaan utamanya, yang membuat sikap Yor langsung berubah 180 derajat. Kita mengetahui bahwa pada siang harinya, Yor bekerja sebagai pegawai di balai kota. Namun pada malam harinya, ia adalah seorang pembunuh bayaran berdarah dingin, yang menerima berbagai permintaan dari kliennya, dan tanpa ampun mampu menghabisi para pengkhianat yang mengkhianati negaranya. Setelah menyelesaikan tugasnya, saat sedang mencuci tangan,
Yor menyadari bahwa gaunnya robek. Karena itu, ia pun memutuskan untuk membeli gaun baru untuk menghadiri pesta Camilla. Keesokan harinya, Lloyd menerima daftar nama para wanita yang bersedia menikah dalam waktu 48 jam. Karena maraknya perburuan mata-mata, Lloyd menjadi ragu untuk mempercayai agen wanita manapun. Dan ia merasa lebih aman jika memiliki istri yang benar-benar orang biasa. Setelah membaca informasi itu, Lloyd pergi untuk membeli pakaian untuk Anya. Di toko, Lloyd mengamati semua wanita untuk mencari calon istri yang cocok. Namun sebagian besar dari mereka memiliki hubungan terlarang atau sudah bercerai. Untuk lolos dari wawancara akademi itu, Lloyd membutuhkan seorang istri dengan latar belakang yang bersih. Pada saat itu, Yor masuk ke dalam toko. Lloyd terkejut, karena ia tidak dapat merasakan kehadiran Yor sampai wanita itu berbicara. Lloyd pun mulai mengingat kembali ribuan dokumen warga yang telah ia curi di balai kota. Dan menemukan bahwa wanita itu bernama Yor Briar. Ia segera mengetahui bahwa orang tua Yor telah lama meninggal. Yor hanya memiliki satu adik laki-laki, dan tidak memiliki riwayat perceraian maupun hubungan terlarang. Yor dan adiknya adalah pegawai negeri dengan catatan yang bersih. Namun secara tak terduga, Yor menanyakan alasan mengapa Lloyd terus menatapnya sejak ia masuk di toko. Lloyd terkejut karena Yor mampu menyadarinya. Ia pun berbohong, mengatakan bahwa ia terpesona oleh kecantikan Yor. Mendengar itu, Yor menjadi bersemangat. Ia ingin mengajak Lloyd berkencan. Namun ketika melihat Lloyd memiliki seorang anak, Yor langsung mengurungkan niatnya. Sementara Anya, yang membaca pikiran Yor, mengetahui bahwa wanita itu adalah seorang pembunuh bayaran yang sedang mencari pasangan. Namun Anya tidak takut sedikit pun, dan justru membuatnya sangat senang membayangkan memiliki ibu seorang pembunuh bayaran. Karena itu, Anya tiba-tiba meminta kepada Lloyd agar ia memiliki seorang ibu. Mendengar itu, Yor menanyakan tentang istri Lloyd. Dan setelah mengetahui bahwa istri Lloyd telah meninggal, Yor meminta Lloyd untuk menjadi pasangannya di sebuah pesta jika ia tidak keberatan. Lloyd melihat Yor sebagai kandidat yang sempurna untuk peran seorang istri. Ia pun menyetujuinya. Dan sebagai gantinya, Lloyd meminta Yor untuk menjadi istrinya dalam wawancara penerimaan Akademi Anya. Dan Yor juga menyetujui permintaan itu. Meskipun awalnya Lloyd hanya meminta Yor berpura-pura menjadi istrinya untuk wawancara saja, ia sebenarnya berniat untuk benar-benar melamar Yor. Dan menikahinya hingga misinya selesai. Kembali di rumah, Lloyd menerima sebuah misi sampingan. Di mana misi itu harus ia selesaikan bertepatan dengan hari yang sama saat hari pestanya. Sehingga pada hari pesta, agar dapat menyelesaikannya dengan cepat, Lloyd mengajak Frankie untuk membantunya. Setelah melumpuhkan banyak musuh, dan membawa kabur sebuah tas berisi perhiasan ilegal, Lloyd merasa lega karena berhasil menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Namun tiba-tiba, sebuah mobil datang dari depan dan mulai menyerangnya. Di sisi lain, Yor telah menunggu selama berjam-jam. Ia akhirnya merasakan bagaimana rasanya perasaan dipermainkan. Karena itu, ia memutuskan untuk pergi sendirian ke pesta Camilla. Melihat Yor sendiri, Camilla bersama temannya yang lain pun mulai bergosip tentang Yor. Menganggapnya tidak tahu malu karena berbohong tentang memiliki pasangan. Mereka mulai mencurigai bahwa Yor mungkin terlibat dalam sesuatu yang mencurigakan. Pada saat itu, Dominic, suami Camilla, menyapa Yor. Yor kemudian meminta Dominic untuk tetap memberitahu adiknya bahwa ia datang bersama pasangannya. Namun Camilla mendengarnya, dan mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Karena berbohong hanya untuk mengesankan orang lain adalah sesuatu yang buruk. Yor tidak mengerti apa kesalahannya hingga Camilla bersikap seperti itu padanya. Ia bahkan sempat berpikir untuk membunuh semua orang di ruangan itu. Agar tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan kebenarannya kepada adiknya. Namun setelah berpikir sejenak, Yor menenangkan dirinya. Beberapa menit pun berlalu. Tetapi karena Yor masih berada di sana, Camilla dan temannya terus bergosip dan menjelekkan Yor. Dengan pendengarannya yang tajam, Yor mendengar semua itu. Ia pun memutuskan untuk pulang. Namun pada saat itu, Lloyd tiba-tiba datang dalam keadaan berlumuran darah. Dan ia memperkenalkan dirinya sebagai suami Yor. Namun ia segera menyadari kesalahannya. Karena sebelumnya mereka sepakat bahwa ia akan datang sebagai pacar Yor. Untuk menjelaskan darah itu, Lloyd berbohong. Mengatakan bahwa ia mengalami insiden kekerasan dengan pasien psikiaternya. Melihat itu, Camilla tidak percaya bahwa Yor memiliki suami yang sangat tampan dan menarik. Ia kemudian mencoba mempermalukan Yor. Mengungkapkan bahwa dalam pekerjaan Yor sebelumnya, Yor sering pergi ke kamar hotel untuk memberikan pijat ples-ples kepada om-om cabul.
Tetapi yang mereka tidak ketahui adalah bahwa pekerjaan itu sebenarnya hanyalah kedok untuk Yor melakukan pembunuhannya. Namun, Lloyd menyatakan bahwa ia tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Menjelaskan bahwa Yor telah kehilangan orang tuanya sejak usia muda. Dan demi memastikan adiknya tumbuh dengan baik, Yor telah banyak mengorbankan dirinya sendiri. Dan menambahkan bahwa hal itu justru menjadi sesuatu yang ia banggakan dari Yor. Setelah mengatakan itu, Lloyd dan Yor pun meninggalkan pesta. Namun di perjalanan, sebuah mobil tiba-tiba mulai menabrak mobil mereka. Lloyd menyadari bahwa mereka adalah para pencuri perhiasan ilegal sebelumnya. Yor bertanya siapa mereka. Lloyd pun menjelaskan bahwa mereka adalah pasiennya, yang tidak puas dengan pengobatan yang ia berikan. Dan kini mereka marah kepadanya. Untungnya, Yor mempercayai penjelasan itu. Lloyd pun segera fokus untuk kabur terlebih dahulu. Mobilnya ditinggal di sini. Mungkin mereka sembunyi. Berpencar, cari mereka. Yor, cepat mari. Itu tadi terapi pukulan. Pengobatan paling baru di dunia kedokteran. Ada satu lagi. Tak bisa kuhindari. Aduh maaf, saya yang masih awam malah ikut melakukan terapi mereka. Saya sebenarnya cukup mahir bela diri, belajar dari adik. Terima kasih banyak, Yor. Kemudian, saat situasi mulai mereda, Yor meminta Lloyd menikahinya untuk menutupi identitasnya sebagai pembunuh bayaran dan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Bukan secara romantis, melainkan hanya sebagai keluarga pura-pura. Mendengar itu, Lloyd sebenarnya memang sudah merencanakan hal itu. Saat mereka sedang ditembaki, Lloyd dengan cepat mencabut kunci granat dan melemparkannya. Tepat saat granat itu meledak, Lloyd memasangkan kunci granat itu pada jari Yor. Melamarnya di tengah ledakan yang dahsyat. Saat senang maupun malang, saat suka dan duka, kita selalu bersama. Iya, Sampai misiku. sampai pekerjaanku memisahkan kita. Keesokan harinya, Yor datang ke rumah Lloyd dengan membawa barang-barangnya. Anya dengan penuh semangat menyambut ibu barunya. Yor pun tersipu malu saat dipanggil sebagai ibu. Anya mulai memberikan tur kecil di dalam rumah, menunjukkan ruangan serta fungsi barang-barang yang ada. Namun karena hubungan mereka hanya berpura-pura, kamar Lloyd dan Yor tetap terpisah. Lloyd juga telah memalsukan sertifikat pernikahannya, yang menyatakan bahwa mereka sudah menikah selama 1 tahun. Agar tidak menimbulkan kecurigaan saat proses di akademi. Setelah semuanya siap, Lloyd mulai memberi mereka penjelasan tentang kemungkinan pertanyaan apa saja yang akan diajukan oleh pewawancara. Untuk memastikan mereka siap, Lloyd pun mulai mengajukan berbagai pertanyaan kepada Yor dan Anya. Namun ia segera menyadari bahwa mereka berdua tidak berpikir dan bertindak seperti keluarga kelas atas. Untuk membiasakan mereka, Lloyd mengajak Yor dan Anya menghabiskan 1 hari sebagai keluarga kelas atas. Mereka memulai dengan menonton opera, kemudian mengunjungi pameran lukisan dan patung. Ayah, yang ini Boogie loh. Yor, Lalu membeli pakaian untuk wawancara, serta mengambil foto keluarga. Namun saat makan siang dan mencoba menguji mereka kembali, Lloyd merasa putus asa karena mereka tidak ada perkembangan sama sekali. Lloyd pun mulai kehilangan harapannya. Jika cara ini tidak berhasil, ia harus menyiapkan semua kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan. Dan melatih mereka secara spesifik. Yor menyadari bahwa Lloyd sangat khawatir. Ia menyarankan agar mereka beristirahat sejenak untuk menyegarkan pikiran mereka. Mendengar itu, Lloyd pun setuju. Setelah makan siang, mereka pergi untuk bersantai. Manusia terlihat seperti sampah. kamu dengar itu dari mana? Anime. Oh, Namun waktu santai mereka tidak berlangsung lama, di mana terlihat seorang pencuri tiba-tiba merampas tas milik seorang nenek tua. Tanpa ragu, Yor langsung berlari mengejar pencuri itu. Namun saat ia tiba, pencuri itu sudah menghilang. Lloyd juga mencoba mengejarnya. Tetapi ia segera menyadari bahwa pencuri itu telah menyatu dengan kerumunan orang. Anya menggunakan kemampuan telepatinya untuk mendengar pikiran orang-orang di sekitarnya. Dan akhirnya menemukan keberadaan si pencuri. Agar Lloyd tidak curiga padanya, Anya hanya menunjuk ke arah toko yang berada di dekat pencuri itu.
Lloyd melihat ke arah itu, dan dengan cepat menyadari keberadaan si pencuri. Meskipun penampilannya telah berubah, gaya berjalan seseorang sulit untuk disamarkan. Dengan itu, Lloyd pun segera melumpuhkannya. Cecunguk sepertimu lebih cocok makan makanan basi. Mata-mata Wah, tidak boleh bertindak mencolok. hebat sekali. Anu, orang ini sebenarnya jambret. Panggil polisi agar dia mereka angkut. Setelah tas itu dikembalikan, sang nenek mengucapkan terima kasihnya kepada mereka. Lloyd merasa terkejut sekaligus senang. Sepanjang hidupnya, ia belum pernah menerima ucapan terima kasih atas pekerjaannya. Bagi Lloyd, ini adalah pengalaman baru yang cukup menyenangkan. Ia pun berterima kasih kepada Yor, yang membuat Yor tersipu malu. Ayah bunda mau sun-sunan. Tidak kok. Kalian bertiga keluarga yang harmonis ya. Ini nenek kasih permen. Permen. Bilang terima kasih dong. Sesampainya di rumah, atas permintaan Anya, Yor membuat coklat panas. Meskipun kemampuan memasak Yor cukup buruk, minuman itu adalah satu-satunya buatan Yor yang Anya sukai. Walaupun Anya dan Yor belum benar-benar siap menghadapi wawancara, Lloyd menganggap semuanya sebagai keberhasilan. Karena melihat bagaimana orang lain memandang mereka sebagai keluarga yang hangat dan saling menyayangi. Akhirnya, pada hari wawancara, mereka semua bersiap dan memasuki Akademi Eden College. Begitu masuk, Lloyd dan Yor langsung menyadari bahwa seseorang sedang mengawasi mereka. Lloyd menyimpulkan bahwa para pengawas sedang menilai setiap gerakan mereka. Artinya, ujian sebenarnya sudah dimulai sejak mereka melangkah masuk. Dan seperti yang Lloyd duga, para penguji menilai setiap keluarga, bahkan dari cara mereka berjalan. Di antara semua keluarga, kepala penguji yang bernama Henry Henderson terkesan melihat keanggunan dan kewibawaan keluarga Forger. Mereka memberi hormat pada patung sang bapak pendiri. Bagi seorang Twilight yang memiliki 1000 wajah, bersikap menjadi orang ideal yang kalian inginkan bukan hal sulit. Lihatlah. Memang siapa sih beliau yang dijadikan patung ini? Tapi selama mengikuti Lloyd, semua akan lancar, ya kan? Botak kinclong. Oh, anggun sekali. Sungguh teramat anggun. Ia meminta informasi lebih lanjut tentang keluarga Forger. Namun ketika mengetahui bahwa Anya hanya lolos ujian dengan nilai 30 poin, kesan elegan itu mulai memudar di matanya. Menurutnya, jika seorang anak memiliki nilai 30, maka orang tuanya juga akan bernilai sama. Tak lama kemudian, tahap kedua dimulai. Pada saat itu, seorang siswa terlihat terjebak dan meminta bantuan. Ini adalah ujian untuk melihat apakah para peserta akan menolongnya atau tidak. Jika mereka menolong, pakaian mereka akan kotor. Yang tentu saja tidak pantas untuk wawancara. Namun tanpa ragu, Lloyd langsung membantu siswa itu keluar. Wah, Tidak terluka kan? Pakai sapu tangan ini. aku berharap terlalu tinggi. Mereka tidak lebih dari orang udik. Jangan kira orang yang berbaju lumpur diizinkan masuk ke sekolah ini. Silahkan kalian antar K212 keluar. Pakaiannya memang menjadi kotor, tetapi Lloyd sudah mempersiapkan pakaian cadangan. Henry merasa terkesan melihatnya. Tetapi ia masih ingin menguji mereka lebih jauh lagi. Cerdas, sungguh cerdas sekaligus anggun. Kurang ngajar kau, Lloyd Forger. Pak Kepala, bukankah yang harus diuji anaknya? Diam! Buah jatuh tak jauh dari pohon. Benar, orang tua dari anak bernilai 30 harusnya bernilai 30 juga. Aku akan kuak wajah aslimu. Tiba-tiba, sejumlah hewan lepas dan berlari ke arah para peserta. Awalnya, para penguji mengira bahwa itu bagian dari ujian masuk yang telah dirancang oleh Henry. Tetapi ternyata itu benar-benar sebuah insiden yang tidak direncanakan. Henry pun menjadi khawatir, dan segera memberikan perintah agar tidak ada peserta maupun orang tua yang terluka. Pada saat itu, Lloyd menyelamatkan seorang anak laki-laki dari bahaya terinjak. Namun seekor sapi yang tampak sebagai pemimpin kawanan, berlari menerjang ke arah mereka. Kali ini, Yor memutuskan untuk bertindak. Dengan teknik spesialnya sebagai pembunuh bayaran, Yor dengan cepat melumpuhkan sapi itu.
titik akupuntur untuk menghentikan orang di kelas yoga. Si sapi ketakutan toh. Tidak apa-apa. Jangan takut. Kamu ngapain sih? Mereka semua pulang. Sepertinya begitu. Syukurlah tidak ada yang cedera. Melihat itu, Henry tidak percaya bahwa sebuah keluarga bisa sehebat itu. Ia pun mendatangi keluarga Forger dan mengucapkan terima kasihnya. Meskipun pakaian mereka kotor, ia tetap meloloskan mereka ke tahap wawancara karena telah menyelamatkan reputasi akademi. Lloyd mengatakan bahwa Henry tidak perlu khawatir karena ia membawa banyak pakaian cadangan. Pada titik ini, Henry bukan hanya terkesan, tetapi ia benar-benar sangat terkejut hingga mulutnya menganga. Beberapa saat kemudian, tahap wawancara pun dimulai. Sepanjang karirnya, Lloyd pernah menyusup ke dalam sebuah organisasi teroris. Dan ia berhasil menghentikan ledakan nuklir hanya dalam hitungan 1 detik tersisa. Namun dibandingkan dengan itu, ia justru merasa sangat gugup menghadapi wawancara ini. Tak lama kemudian, giliran keluarga Forger tiba. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Lloyd, yaitu bagaimana ia bisa bertemu dengan istrinya, dan bagaimana kehadiran Yor mempengaruhi keluarga mereka. Lloyd menjawab dengan tenang, dan menjelaskan berbagai kelebihan Yor yang ia sukai. Ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada Yor, ia juga memberikan jawaban yang sangat baik. Dari 3 pewawancara, Lloyd paling mengkhawatirkan seseorang bernama Murdoch Swan. Lloyd telah meneliti latar belakangnya, dan mengetahui bahwa Swan adalah orang yang serakah. Ia baru saja bercerai dengan istrinya, memiliki banyak hubungan gelap, dan sejak kecil terbiasa dimanjakan oleh orang tuanya. Dan seperti yang sudah Lloyd duga, Swan kemudian mengajukan pertanyaan yang tidak pantas kepada Yor. Bertanya mengapa wanita secantik dirinya mau menikah dengan pria seperti Lloyd yang memiliki pekerjaan biasa saja. Namun Henry segera memotong pertanyaan itu, menegaskan bahwa pertanyaan itu tidak sopan. Tanpa terpancing emosi, Lloyd menjawab sisa pertanyaan dengan tenang. Kemudian saat ditanya mengenai kelebihan dan kekurangan Anya serta Yor, Lloyd menjelaskan bahwa putrinya adalah anak yang cerdas, namun memiliki kekurangan karena milih-milih dalam hal makanan. Sementara untuk Yor, Lloyd menjelaskan bahwa Yor adalah seorang istri dan ibu yang luar biasa penyayang, namun memiliki kelemahan dalam memasak. Mendengar itu, Swan menjadi kesal. Ia tidak bisa memahami bagaimana Lloyd bisa menikahi wanita yang bahkan tidak bisa memasak. Lloyd pun dengan tegas menyatakan bahwa meskipun begitu, Yor tetap merupakan ibu yang hebat bagi Anya. Dan hal itu jauh lebih penting baginya daripada sekedar kemampuan memasak. Namun, Swan semakin marah mendengarnya. Ia tidak tahan melihat pasangan yang tampak serasi dan saling peduli satu sama lain. Ia pun bertekad untuk menghancurkan wawancara itu. Anya, yang membaca pikiran si gendut itu, sadar dan mengerti bahwa ia harus melakukan yang terbaik untuk mencegahnya. Tak lama kemudian, pertanyaan beralih kepada Anya. Seperti yang telah diajarkan oleh Lloyd, Anya berusaha menjawab dengan baik meskipun masih terbata-bata. Saat ditanya mengenai pendapatnya tentang kedua orang tuanya, dan berapa nilai yang akan ia berikan, Anya menjawab bahwa mereka adalah orang tua yang sangat baik, dan ia ingin hidup bersama mereka selamanya. Oleh karena itu, ia memberi mereka nilai 100 sempurna. Swan merasa muak mendengarnya. Ia pun mengajukan pertanyaan yang sangat kejam. Bertanya siapa yang lebih baik sebagai ibunya. Ibu kandung Anya, atau ibu barunya. Mendengar itu, Lloyd menjadi marah. Tetapi ia masih berusaha menahan dirinya. Ia meminta agar pertanyaan itu diganti. Namun Swan justru mengancam akan mengurangi nilai mereka. Anya mulai menangis karena teringat masa lalunya. Dan Swan malah menertawakannya. Ia tidak bisa menerima bahwa seseorang yang mudah menangis karena hal kecil, bisa diterima di akademi ini. Lloyd yang sudah menahan emosinya sejak tadi, akhirnya tidak mampu lagi menahan amarahnya. Tahan dirimu, Twilight. Maaf ya, ada nyamuk di sini. Setelah itu, sebelum pergi, Lloyd menegaskan bahwa ia tidak ingin putrinya bersekolah di sini. Di tempat di mana seorang guru menganggap remeh perasaan seseorang, walaupun itu adalah anak kecil. Henry pun menjadi sangat marah pada Swan. Namun Swan mengingatkannya bahwa pengaruh ayahnya di akademi ini sangat besar. Dan jika Henry berkata lebih jauh lagi, ia bisa kehilangan pekerjaannya. Henry, yang benar-benar ingin mendidik dan membimbing murid-muridnya dengan baik,
tidak bisa menahan amarahnya. Sehingga ia akhirnya meninju wajah Swan hingga pingsan. Pukulanku memang anggun. Dengan ini aku bisa menemuimu lagi sebagai tenaga pengajar Eden, Forger. Sesampainya di rumah, Lloyd merasa sangat terpukul karena misinya tampak gagal. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan emosinya mengganggu pekerjaannya. Yor dan Anya dapat melihat betapa khawatirnya Lloyd. Mereka mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa dua pewawancara lainnya adalah orang baik, dan kemungkinan besar akan mendukung mereka. Lloyd memahami bahwa dalam skenario terburuk, ia harus meninggalkan misinya. Namun setelah mendengar bahwa Anya ingin terus hidup bersama mereka selamanya, Lloyd ingin menghabiskan sedikit lebih banyak waktu dengan mereka. Meskipun hanya sebagai keluarga pura-pura, Lloyd pun akhirnya menenangkan dirinya, dan berharap akan hasil yang lebih baik. Benar juga. Kita cuma bisa menunggu hasil. Bagaimana kalau sekarang kita rayakan usaha kita? Untuk masa depan cerah keluarga kita. Foto keluarga kita kok jatuh? Jatuh. Beberapa hari kemudian, hari pengumuman hasil pun tiba. Dan keluarga Forger memulai hari dengan penuh harapan. Namun beberapa pertanda buruk muncul, di mana seekor kucing hitam melintas. Gelang Yor juga tiba-tiba rusak, dan yang paling buruk, Anya menginjak tai anjing. Lloyd tidak percaya pada hal-hal seperti itu, dan tetap pergi untuk melihat hasilnya. Namun ia segera menyadari bahwa pertanda itu seolah menjadi kenyataan, di mana ia tidak menemukan nama Anya di papan pengumuman. Ia pun merasa sangat terpukul. Namun di tengah perjalanan pulang, Henry menghentikan mereka dan menunjukkan daftar cadangan siswa yang lolos. Di daftar itu, nama Anya berada di urutan teratas. Artinya, jika ada satu saja peserta yang mengundurkan diri, Anya akan diterima di akademi ini. Lloyd dan Yor merasa sangat bersyukur mengetahui hal itu. Namun Yor sempat berpikir bahwa jika tidak ada yang mengundurkan diri, maka Lloyd dan Anya akan merasa sedih. Ia bahkan sempat terpikir untuk mengotori tangannya demi memastikan Anya diterima di akademi. Namun ia segera tersadar, dan memarahi dirinya sendiri karena telah berpikir untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Anya, yang mendengar semua itu melalui telepatinya pun sedikit terkejut. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Anggun. Kalian boleh pulang dan tunggu kabar penerimaan. Sesampainya di rumah, Anya melakukan berbagai ritual aneh agar bisa diterima di akademi. Tiba-tiba, sebuah telepon berdering. Lloyd segera mengangkatnya. Dan kabar baik pun datang, di mana Anya resmi diterima di Akademi Eden. Kamu lolos! Kamu telah berjuang, Anya. Syukurlah kalau begitu, syukurlah. Frankie yang sudah lebih dulu mengetahui kabar itu, datang untuk merayakannya bersama keluarga Forger. Sebagai hadiah, Anya meminta sesuatu pada ayahnya. Ia kemudian menunjukkan sebuah adegan dari anime Bondman. Lalu mengatakan bahwa ia ingin diselamatkan oleh Bondman dari sebuah kastil. Sama seperti dalam cerita anime favoritnya itu. Namun Lloyd langsung menolak permintaan itu. Frankie memberitahu bahwa ada taman hiburan di dekat sini yang memiliki kastil dan bisa disewa. Lloyd masih tampak ragu. Tetapi setelah Anya memberikan ultimatum bahwa ia tidak akan bersekolah jika permintaannya tidak dipenuhi, Lloyd akhirnya menyetujuinya. Markas besar mata-mata Westalis kemudian menerima pesan dari Lloyd untuk menyiapkan hadiah bagi Anya. Biasanya, permintaan seperti itu tidak akan dipenuhi. Namun karena Lloyd menyebutkan bahwa hal ini merupakan bagian penting dari operasi Strix, markas besar pun setuju untuk mengirim agen-agen terbaik mereka, serta menyediakan dana untuk menyewa kastil selama 1 malam. Tak lama kemudian, sebuah pesawat tiba. Semua orang naik dan menuju kastil. Wah, indahnya. Seperti kotak perhiasan ya. Ayah hebat! Hei, itu istananya! Keren banget! Istananya keren! Hei, yang anteng dong. Kita akan mendarat, ayo duduk yang benar. Di sana, para agen terbaik menyamar sebagai pelayan dan anggota keluarga bangsawan. Meskipun mereka juga merupakan agen elit, kesempatan untuk bertemu dengan Twilight dan membantunya dalam misi ini dianggap sebagai sebuah kehormatan besar. Lloyd kemudian memberikan pengarahan, dan para agen mengambil posisi mereka masing-masing. Frankie berperan sebagai penjahat yang menculik Anya dan membawanya pergi. Sementara Lloyd berperan sebagai bondman. Sesuai rencana, ia bergerak untuk menyelamatkan Anya. Dalam perjalanannya,
Lloyd menghindari berbagai serangan dan tembakan. Mengalahkan para agen-agen elit itu dengan keren dan epik. Dan menggunakan seluruh keahlian mata-matanya untuk menyelamatkan Anya. Ini baru permulaan, tahu? Aduh, tolong aku. Ngerepotin banget. Susah nih majunya. Keparat kamu! Lloyd, Ben, tolong aku. Lloyd, Ben, hebat. Melihat ayahnya melakukan semua itu demi dirinya, Anya merasa sangat bahagia. Setelah melewati semua rintangan itu, lawan Lloyd berikutnya adalah Yor, yang dalam kondisi mabuk dan berperan sebagai penyihir. Dalam keadaan mabuk, Yor tidak mampu mengendalikan kekuatannya, sehingga setiap serangannya menjadi sangat berbahaya dan mematikan. Sambil menghindari serangan-serangannya, Lloyd justru heran mengapa seorang penyihir menggunakan serangan fisik. Namun setelah beberapa kali serangan, saat Yor mencoba menendang, sepatu haknya patah dan ia terjatuh. Lloyd memeriksanya, dan merasa lega ketika menyadari bahwa Yor telah tertidur. Akhirnya, penjahat utamanya muncul. Lloyd pun dengan mudah mengalahkannya dengan satu tamparan. Dan setelah melalui banyak rintangan, ia berhasil menyelamatkan Anya. Anya merasa sangat bahagia. Sementara para agen juga senang karena telah menjadi bagian dari misi penting ini. Dengan itu, Anya berjanji akan berusaha sebaik mungkin di akademi. Apa-apaan ini? Banyak hal yang seru sejak Anya keluar dari panti. Berkat ayah, Oh, syukur deh. Anya akan berjuang di sekolah. Baguslah. Ya, pokoknya selamat ya. Sudah lolos dan diterima. Keesokan harinya, tubuh Anya diukur untuk pembuatan seragam sekolahnya. Sang penjaga toko mengucapkan selamat kepada mereka, sekaligus memperingatkan bahwa kasus penculikan siswa Akademi Eden sedang meningkat drastis. Lloyd dan Anya pun menjadi waspada setelah mendengarnya. 5 hari kemudian, seragam itu selesai dibuat. Namun karena Lloyd memiliki urusan lain, ia meminta Yor untuk mengambil seragam itu. Setelah meninggalkan rumah, Lloyd bertemu dengan seorang wanita bernama Sylvia Sherwood, yang bertugas memberikan informasi terkait misi operasi Strix. Ia mulai menjelaskan detail mengenai fase kedua misinya. Di Akademi Eden, siswa yang memiliki prestasi luar biasa dan kontribusi bagi masyarakat akan mendapatkan poin yang disebut dengan bintang Stella. Jika seorang siswa berhasil mengumpulkan 8 bintang, ia akan menjadi seorang Imperial Scholar, sebuah gelar murid paling elit di Akademi Eden. Donovan Desmond adalah orang yang sangat berhati-hati, di mana ia hanya menghadiri acara sosial yang diadakan untuk para Imperial Scholar beserta orang tua mereka. Namun, jika seorang siswa berperilaku buruk, ia akan menerima petir tonitrus. Jika seorang siswa mengumpulkan 8 petir, siswa itu akan dikeluarkan dari akademi. Oleh karena itu, pada tahap berikutnya, Lloyd harus memastikan bahwa Anya menjadi seorang Imperial Scholar. Di sisi lain, setelah mengambil seragam, Yor pergi membeli beberapa kebutuhan rumah tangga. Saat Yor berada di toko, Anya keluar sendirian. Namun begitu ia melangkah keluar, ia langsung diculik oleh 4 orang preman. Anya teringat peringatan dari penjaga toko sebelumnya. Namun sebelum para penculik itu pergi jauh, Yor datang untuk menyelamatkan Anya. Ayo Nona Celik, lepas baju. Hei, sedang apa kalian? Serahkan seragamnya dan urusan kita beres. Jadi sana pulang kampung pembantu sialan. Dibelah pakai tangan kosong. Yor terlihat sangat marah. Ia memperingatkan mereka untuk pergi, atau ia akan meledakkan kepala mereka seperti labu yang ia hancurkan itu. Melihat kekuatan Yor, para penculik itu pun langsung ketakutan dan lari terbirit-birit. Meski berhasil menyelamatkan Anya, Yor merasa sedih karena menganggap dirinya gagal sebagai seorang ibu.
Sehingga untuk memastikan hal seperti ini tidak terulang lagi, Yor mulai melatih Anya karate dan taekwondo hingga masa orientasi akademi tiba. Anya mau dilatih dong. Latih? Anya paham, jadi murid Eden banyak bahayanya. Tapi kalau berlatih dan jadi kuat, Anya jadi lebih berani. Anya bisa sekolah tanpa takut mati. Anya mau jadi seperti Bunda. Oke, setelah sampai kita latihan khusus. Mantap! Aku pulang. Kalian ngapain? Persiapan masuk sekolah. Iya, Jadi makin was-was nih. Beberapa minggu kemudian, hari orientasi pun datang. Semua siswa yang diterima berkumpul bersama orang tua mereka. Dan para siswa kemudian mulai dibagi ke dalam kelas mereka masing-masing. Di antara semua siswa, perhatian Lloyd tertuju pada Damian Desmond, yaitu putra kedua Donovan Desmond. Lloyd memiliki dua rencana. Rencana A adalah menjadikan Anya sebagai Imperial Scholar. Namun ia sendiri tidak yakin dengan rencana itu. Sementara rencana B memiliki peluang keberhasilan yang jauh lebih tinggi. Dalam rencana B, Anya harus bisa menjadi sahabat dekat Damian. Sehingga Lloyd sebagai orang tua Anya, bisa diundang ke kediaman keluarga Desmond. Anya yang membaca pikiran Lloyd, memahami apa yang harus ia lakukan. Namun ketika ia membaca pikiran Damian, ia sangat terkejut. Di mana Damian justru menganggapnya sebagai gadis aneh yang menatapnya tanpa alasan. Terlihat bahwa di kelas Anya, terdapat banyak anak-anak dari keluarga yang sangat berpengaruh di negara itu. Lloyd berharap Anya bisa berteman baik dengan mereka semua. Namun ketika seorang gadis bernama Becky Blackbell menyapanya, Anya justru mengabaikannya. Karena saat Anya membaca pikirannya, Becky menganggap dirinya seperti bayi polos yang manja. Dan terlihat bahwa wali kelas mereka adalah Henry sang elegan. Setiap wali kelas akan mengantar anak-anak didiknya berkeliling sekolah, lalu ke ruang kelas. Sementara itu, untuk para wali murid, bisa ngobrol sambil menunggu di ruang santai gedung C. Berjuanglah, Anya. Mulai dari sini, kamu harus melakukannya sendirian. okidoki. Kamu yang di sana, baris yang benar. Ia kemudian memberikan tur singkat kepada para siswa. Menjelaskan pentingnya menjadi Imperial Scholar, dan bagaimana cara mencapainya. Semua siswa berasal dari keluarga yang sangat kaya dan berkuasa. Dan setelah mengetahui bahwa ayah Anya hanyalah seorang dokter psikiater biasa, Damian dan teman-temannya mulai membulinya dengan menyebutnya sebagai rakyat jelata. Saat salah satu teman Damian yang bernama Owen mendorongnya, Anya hampir saja melancarkan pukulan mematikan yang Yor ajarkan padanya. Namun ia langsung teringat nasihat ibunya untuk mengendalikan emosi dalam situasi seperti ini. Karena hal itu akan membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik. Anya pun mengeluarkan senyuman manisnya, memilih untuk memaafkan mereka. Becky yang sebelumnya menganggap Anya seperti bayi, kini berubah pikiran. Dan menganggap Anya sebagai anak yang dewasa. Anya pun merasa sangat senang mendengarnya. Namun Damian justru semakin kesal. Ia merasa dipermalukan. Dan bertekad untuk membuat kehidupan Anya di akademi menjadi neraka. Dalam tur itu, Damian dan teman-temannya terus membuli Anya. Dan setelah cukup lama menahan diri, Anya akhirnya tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Ia pun melayangkan satu tinjuan kuat, membuat Damian terpental dan menghantam tong sampah dengan keras. Henry segera datang dan menuntut penjelasan. Becky menjelaskan bahwa sepanjang hari, Damian dan teman-temannya terus membuli Anya. Dan kali ini, mereka sudah keterlaluan. Henry tidak sepenuhnya puas dengan penjelasan itu. Karena pada akhirnya, Anya tetap menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Untuk membela diri, Anya mengatakan bahwa ia menggunakan kekerasan karena Damian telah menginjak dan melukai kaki Becky. Mendengar itu, Henry terkesan karena Anya mampu menahan diri selama ini. Dan baru bertindak ketika temannya terluka. Meski begitu, ia tetap memanggil Lloyd untuk memberikan penjelasan atas kejadian itu. Saat mengetahui insiden itu, Lloyd merasa sangat terpukul. Karena rencana B yang ia yakini memiliki peluang yang tinggi mulai retak. Biasanya, seorang siswa akan menerima 3 petir jika terlibat dalam kekerasan. Namun atas permintaan Henry sendiri, Anya mendapat keringanan dan hanya menerima 1 petir. Oke, semuanya siap ya. Nah, keluarga yang di pojok kanan bawah, ayo senyum. Cheese!
Keesokan paginya, saat memasak, Lloyd merasa khawatir karena rencana B tampaknya akan gagal bahkan sebelum dimulai. Tak lama kemudian, Yor dan Anya bangun. Anya kembali meminta maaf atas perbuatannya dan berjanji akan meminta maaf dan berdamai dengan Damian. Lloyd pun merasa lega mendengarnya. Setelah Anya berangkat ke akademi, Lloyd dan Yor pergi menjalankan pekerjaan mereka masing-masing. Di akademi, saat Anya bertemu Damian, ia berusaha untuk meminta maaf. Namun sebelum ia sempat mengatakannya, Becky menariknya pergi. Lloyd yang diam-diam mengawasi, mulai khawatir karena Becky mengganggu rencananya. Di dalam kelas, akibat insiden kemarin, Anya kini memiliki reputasi buruk. Banyak siswa mulai takut padanya, dan berharap ia keluar dari akademi. Namun Becky berusaha menghibur Anya agar tidak merasa sedih. Mengatakan bahwa ia akan selalu berada di sisi Anya. Di sisi lain, Damian yang sepanjang hidupnya terbiasa dimanjakan dan tidak pernah dibantah oleh siapapun, merasa sangat terhina karena dipermalukan oleh seorang rakyat jelata seperti Anya. Hal itu membuatnya semakin marah, dan bertekad untuk membalas dendam. Setelah pelajaran pertama selesai, Anya kembali mencoba meminta maaf. Namun sekali lagi, Becky tanpa sengaja menggagalkan usahanya. Pada titik ini, Lloyd mulai panik. Ia sudah cukup bersabar dan memutuskan untuk turun tangan sendiri. Sepanjang waktu, Lloyd memberikan isyarat secara tidak langsung kepada Anya melalui berbagai cara. Mulai dari buku pelajaran, catatan yang ditempel di punggung siswa lain, hingga pesan yang ditulis di atas nasi omeletnya. Namun semua usahanya terus gagal karena Becky selalu saja mengganggu. Lloyd akhirnya benar-benar kehilangan kesabarannya, sehingga ia pun pergi ke ruang pengumuman. Lalu memanggil Becky untuk pergi ke aula siswa. Setelah Becky pergi, Anya pun mendekati Damian. Melihat Anya, Damian yang sebelumnya marah, justru terkejut karena jantungnya tiba-tiba berdebar kencang tanpa alasan yang jelas. Saat Anya hendak berbicara, ia mendengar pikiran anak buah Damian, yang merasa antusias membayangkan julukan memalukan apa yang akan diucapkan Damian pada Anya. Seperti misalnya kaki pendek, gadis gorila, atau bahkan rakun gemuk. Mendengar semua itu membuat Anya menjadi emosional. Sambil menangis, Anya akhirnya meminta maaf karena telah memukul Damian, dan mengatakan bahwa ia ingin berdamai dan berteman dengannya. Mendengar itu, Damian tersipu malu. Ia tidak menyangka Anya benar-benar menyesali perbuatannya. Saat melihat wajah Anya, Damian merasakan perasaan yang aneh dalam dirinya. Ia sendiri tidak memahami perasaan apa yang ia rasakan. Tetapi ia akhirnya malah berlari pergi, mengatakan bahwa ia tidak akan sudi memaafkan Anya, karena harga dirinya tidak mengizinkannya. Melihat itu, Lloyd merasa sangat terpukul. Dan ia menyimpulkan bahwa rencana B-nya benar-benar telah gagal. Halo! Siapa sih yang tadi manggil aku? Keesokan harinya, Lloyd kembali menaruh harapan pada rencana A, di mana ia mulai memaksa Anya belajar selama berjam-jam tanpa istirahat. Anya pun merasa tertekan secara mental. Ia masuk ke kamarnya dan mengunci diri. Tidak peduli berapa kali Lloyd memintanya keluar, Anya tetap tidak merespon. Yor memahami bahwa Lloyd sedang khawatir dengan misinya. Tetapi ia tetap menyarankan Lloyd agar memberikan Anya waktu istirahat. Namun Yor kemudian merasa bahwa ia telah ikut campur terlalu jauh dalam urusan keluarga orang lain. Sehingga ia pun langsung meminta maaf. Lloyd segera menegaskan bahwa Yor tidak perlu berpikir seperti itu. Karena meskipun hubungan mereka hanya pura-pura, Yor tetaplah istrinya dan anggota penting dalam keluarga ini. Dan ia benar-benar menghargai pendapat Yor. Lloyd kemudian menyadari bahwa dirinya terlalu keras terhadap Anya. Meskipun ia bukan ayah kandung Anya, ia tetap ingin menjadi sosok ayah yang sempurna. Agar dapat memahami cara berpikir dan tindakan Anya. Ia pun mencoba membujuk Anya. Ia memberitahu Anya bahwa anime mata-mata favoritnya akan segera tayang. Namun karena tidak mendapat jawaban, Lloyd masuk ke dalam kamar. Dan ia mendapati bahwa Anya telah tertidur dengan buku pelajaran di sampingnya. Di mana ternyata Anya telah belajar sendiri. Lloyd merasa bangga melihatnya. Ia kemudian mengangkat Anya ke tempat tidur, dan mengucapkan selamat malam padanya. Sementara itu, adik Yor, Yuri, bertemu dengan suami Camilla di jalan. Yuri menyapa Dominic, dan menanyakan tentang pria yang sedang kakaknya kencani. Pertama, Dominic mengucapkan selamat karena kakaknya telah menikah. Lalu mengatakan bahwa Lloyd adalah pria yang baik. Mendengar itu, Yuri pun terkejut. Ia tidak percaya bahwa kakaknya telah menikah tanpa sepengetahuannya. Beberapa minggu kemudian, di sebuah kopi shop,
terlihat Sylvia sedang berbincang dengan Lloyd. Ia beranggapan bahwa Anya seharusnya saat ini sudah mengumpulkan 2 atau 3 bintang. Mengingat bahwa Lloyd yang memilihnya. Lloyd yang panik pun berusaha meyakinkan Sylvia bahwa semuanya berjalan lancar. Setelah itu, Sylvia memperingatkan Lloyd bahwa Dinas Keamanan Ostania akhir-akhir ini sangat aktif dalam memburu mata-mata dari negara lain. Ia meminta Lloyd untuk berhati-hati. Dan Lloyd pun memahaminya. Adegan kemudian beralih ke kantor balai kota, di mana seorang pegawai senior bernama Howard ditangkap karena membocorkan informasi rahasia negara kepada Westalis. Dinas Keamanan Negara menggunakan petugas termuda mereka untuk menginterogasinya. Dan petugas itu ternyata adalah Yuri. Di atas kertas, Yuri hanyalah seorang pegawai negeri dengan pekerjaan yang santai. Namun kenyataannya, ia bekerja untuk Dinas Keamanan. Karena usianya yang baru 20 tahun, Yuri sering diremehkan oleh atasannya. Padahal, ia sangat kompeten dalam menjalankan tugasnya. Awalnya, Yuri dengan tenang meminta Howard untuk mengungkapkan semua yang ia ketahui. Yuri memiliki rasa keterikatan yang sangat kuat terhadap kakaknya. Dan karena hari ini ia berencana bertemu Yor, ia tidak ingin Howard membuang waktunya. Setelah mengumpulkan cukup bukti dan informasi, Yuri mengetahui bahwa Howard telah mengkhianati negaranya demi uang. Selain itu, ia juga mengungkap bahwa ada seorang mata-mata elit bernama Twilight yang berada di negara mereka. Seseorang yang ia anggap sebagai sosok paling berbahaya di dunia ini. Tidak memiliki jalan keluar, Howard akhirnya mengungkapkan informasi apa saja yang telah ia berikan. Namun ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui apapun tentang Twilight. Yuri sadar bahwa Twilight bukanlah sosok yang mudah dilacak. Bagaimanapun juga, Twilight adalah musuh alaminya. Meskipun Howard sudah mengaku, Yuri tetap memukulinya hingga hidungnya patah. Karena Howard telah mengkhianati negara mereka dan membahayakan keselamatan kakaknya hanya demi uang. Kembali di rumah, Yor datang dengan wajah cemas. Dan memberitahu bahwa adiknya akan berkunjung. Ia tidak ingin Yuri mengetahui bahwa pernikahan mereka hanyalah sandiwara. Lloyd pun menenangkannya, mengatakan bahwa ia sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Ayah bunda mau sun-sunan. Enggak kok. Tak lama kemudian, Anya sebenarnya sangat ingin bertemu dengan pamannya. Tetapi ia justru tertidur. Dalam perjalanan menuju rumah, Yuri terus memikirkan mengapa kakaknya baru memberitahu tentang pernikahannya setelah 1 tahun. Ia mulai curiga bahwa suami Yor mungkin orang yang jahat. Sehingga Yor takut memperkenalkannya. Jika benar demikian, ia bertekad akan menggunakan jabatannya untuk membuat pria itu menderita. Yuri pun masuk ke rumah dengan senyum cerah. Dan Lloyd menyambutnya dengan senyum yang sama. Setelah duduk, Yuri langsung pada intinya. Ia bertanya mengapa Yor tidak memberitahu tentang pernikahannya lebih awal. Beberapa menit sebelumnya, Lloyd awalnya ingin mengatakan yang sebenarnya pada Yuri. Bahwa mereka menikah karena Yor tidak ingin dicurigai akibat masih jomblo. Dan dirinya juga membutuhkan seorang ibu untuk anaknya. Namun Yor menolak ide itu. Ia tahu bahwa Yuri adalah orang yang sangat sensitif. Dan jika mengetahui bahwa kakaknya menikah tanpa rasa cinta, Yuri bisa kehilangan kendali. Dan mungkin bisa menimbulkan masalah. Yor pun mengatakan agar Lloyd tidak khawatir. Karena ia tahu apa yang akan ia katakan pada Yuri. Kembali ke sekarang, Yor menjawab bahwa ia benar-benar lupa memberitahu Yuri. Lloyd terkejut mendengar alasan itu. Namun di luar dugaan, Yuri mempercayainya begitu saja. Karena di hadapan kakaknya, Yuri benar-benar kehilangan logikanya. Lloyd kemudian menyajikan makanan. Namun Yuri justru kesal karena merasa percakapannya terputus. Ia sempat yakin bahwa masakan itu pasti rasanya tidak enak. Tetapi ia malah semakin kesal karena ternyata rasanya sangat lezat. Jangan kira aku mau merestuimu cuma dengan masakan, setan alas. Yuri kemudian membawakan mereka minuman sebagai hadiah. Dengan tujuan membuat Lloyd mabuk, agar ia bisa mengungkap jati diri Lloyd. Namun ketika mendengar bahwa Yor dan Lloyd saling memanggil dengan nama depan, Yuri merasa sangat cemburu. Bahkan dirinya yang telah lama tinggal bersama Yor pun, tidak pernah berani memanggilnya dengan nama depan Yor. Karena emosi yang memuncak, Yuri justru minum terlalu banyak. Melihat situasi semakin memburuk, Lloyd mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan pekerjaan Yuri. Serta minuman yang ia bawa. Yuri menjelaskan bahwa sebelum datang ke sini, ia sedang bertugas di Hagaria. Ia juga mengatakan bahwa minuman itu ia beli dari seorang pria tua di Kalpatia dengan harga sekitar 2 juta rupiah. Pada saat itulah, Lloyd menyadari bahwa Yuri adalah anggota polisi rahasia. Karena cerita yang disampaikan Yuri,
sama persis dengan metode penyamaran yang diajarkan oleh Badan Intelijen Ostania kepada para agennya. Selain itu, setelah mengetahui tentang operasi Strix, Lloyd sempat menyelidiki toko itu dan menemukan bahwa sekarang, toko itu telah dikelola oleh anak pemiliknya. Dengan harga per botol yang sekarang naik menjadi 3 juta rupiah. Menyadari betapa berbahayanya keterlibatan dengan polisi rahasia, Lloyd tetap bersikap tenang dalam menghadapi Yuri. Namun, Yuri yang sudah terlalu banyak minum, mulai kehilangan kendalinya. Ia mulai menanyakan kepada Yor apa yang ia lihat dari Lloyd hingga mau menikah dengan pria yang sudah memiliki anak. Yor mencoba menenangkan Yuri, tetapi tanpa sengaja menumpahkan minuman. Saat ia mencoba membersihkannya, tangannya menyentuh tangan Lloyd, dan mereka berdua langsung menarik tangan mereka dengan gugup. Yuri memperhatikan hal itu. Ia mulai curiga, dan ia mempertanyakan bagaimana mungkin pasangan yang telah menikah selama 1 tahun, masih merasa canggung hanya karena sentuhan kecil. Lloyd dan Yor berusaha keras meyakinkan Yuri bahwa mereka benar-benar saling mencintai. Namun Yuri masih tidak puas. Ia pun menuntut agar mereka berciuman sebagai bukti. Bahkan, ia mengancam akan mencabut izin pernikahan mereka jika mereka tidak melakukannya. Bagi Lloyd, situasi seperti ini bukanlah hal baru, di mana ia sudah sering berpura-pura menunjukkan kasih sayang pada ribuan wanita dalam berbagai misinya. Sehingga kali ini seharusnya tidak akan berbeda. Lloyd pun menatap mata Yor, dan mengatakan bahwa mereka akan melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Yor mulai tersipu malu. Lloyd memegangnya dengan erat, dan perlahan mendekat untuk menciumnya. Yor menjadi panik, namun ia sadar bahwa hal ini penting untuk meyakinkan adiknya. Sehingga demi memastikan semuanya berjalan lancar, Yor meminum minumannya. Dan saat itu juga, ia seketika menjadi agresif. Saat mereka hampir berciuman, Yuri tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak sanggup melihat kakaknya berciuman dengan orang lain di depan matanya. Ia pun segera bergegas menghentikan mereka. Kakak! Kakak! Kakak vulgar banget! Jangan lakukan, kakak! Ternyata, jangan deh! Kakak! Demi kiamatnya. Akibatnya, ia mengalami luka yang cukup parah. Melihat itu, Yuri mengira Yor menamparnya karena tidak ingin ia mengganggu momen mereka. Ia pun meminta maaf karena telah meragukan hubungan mereka. Saat hampir pingsan karena kehabisan darah, Yor menahannya. Melihat mereka berdua, Lloyd merasa bahwa hubungan kakak adik itu sangat hangat. Lloyd berterima kasih kepada Yuri karena telah menjaga Yor selama ini, dan menyatakan bahwa mulai sekarang, ia yang akan menjaga Yor dengan sepenuh hati. Namun Yuri tidak percaya begitu saja. Sebelum pergi, ia memperingatkan Lloyd bahwa ia akan kembali untuk membuktikan bahwa Lloyd hanya mempermainkan kakaknya. Setelah Yuri pergi, Lloyd menyadari bahwa ia harus tetap waspada. Dan ia mulai memeriksa berbagai sudut rumah dari kemungkinan adanya alat penyadap yang Yuri simpan. Ayo kita istirahat setelah beres-beres. Ranjangnya dipisah lagi ya. Ayo atur lagi. Iya. Keesokan harinya, Anya bangun dan menyadari bahwa ia melewatkan kesempatan bertemu pamannya. Setelah membaca pikiran Lloyd, ia merasa kecewa karena mengetahui bahwa Yuri adalah anggota polisi rahasia. Yang berarti ia telah melewatkan hal-hal yang seru. Di sisi lain, setelah mengetahui bahwa Yuri adalah anggota polisi rahasia, Lloyd mulai mencurigai kemungkinan keterlibatan Yor dengan organisasi itu. Lloyd sebenarnya tidak ingin hal itu benar, karena hal itu bisa membahayakan misi operasi Strix. Namun sebagai seorang mata-mata, ia harus mencurigai segala hal dan semua orang. Sehingga sebelum berangkat kerja, Lloyd diam-diam memasang alat penyadap pada kerah baju Yor. Anya, yang membaca pikiran Lloyd, mengetahui kecurigaan itu. Ia tidak ingin kedua orang tuanya berpisah. Sehingga sebelum berangkat ke akademi, ia meminta mereka untuk akur satu sama lain. Melihat itu, Lloyd pun terkejut betapa sensitifnya seorang anak bisa memahami situasinya. Sementara itu, Yuri yang sedang bekerja, tiba-tiba terpikir bahwa ia seharusnya memasang alat penyadap di bawah kasur Lloyd. Namun ia segera mengurungkan niatnya itu. Tidak sanggup membayangkan bahwa ia harus mendengar suara desahan kakaknya bersama pria lain di malam hari.
Adegan kemudian beralih ke balai kota, di mana Yor merasa sedih karena ia merasa tidak mampu menjadi istri yang baik di rumah. Ia tidak pandai memasak, dan bahkan tidak sanggup untuk mencium Lloyd. Ia pun menganggap dirinya gagal. Ia mencoba meminta saran dari teman-temannya. Tetapi alih-alih membantu, mereka justru mengatakan bahwa Yor dan Lloyd tidak cocok, karena Lloyd terlalu baik untuknya. Saat mereka sedang berbincang, Lloyd mendengarkan semuanya melalui alat penyadap. Ia mulai bertanya-tanya mengapa Yor berusaha menjadi istri dan ibu yang lebih baik. Padahal hubungan mereka hanyalah sebuah sandiwara. Lloyd pun memutuskan untuk menyelidikinya lebih jauh. Saat Yor keluar untuk mengirim sebuah surat, Lloyd bersama Frankie menyamar sebagai polisi rahasia. Dan setelah Yor mengirim surat itu, mereka menghentikannya untuk diinterogasi. Mereka mengambil surat yang baru saja dikirim Yor, dan menanyakan mengapa terdapat kode rahasia di dalamnya, yang seolah ditujukan untuk Westalis. Yor pun mulai panik, dan menjelaskan bahwa atasannya yang menyuruhnya untuk mengirim surat itu. Lloyd menuntut nama atasannya. Dan setelah Yor menyebutkannya, mereka berpura-pura menjadi lebih agresif dan menanyakan mengapa nama itu juga tercantum dalam surat. Yor semakin panik, dan mencoba menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui apapun. Namun Lloyd mengancam bahwa karena pengkhianatan itu, Yor akan mendapatkan hukuman yang sangat kejam. Namun, ia juga mengatakan bahwa jika Yor memiliki anggota keluarga yang bekerja di polisi rahasia, hukumannya mungkin bisa diringankan. Meski begitu, Yor tetap bersikeras bahwa ia tidak tahu apa-apa. Melihat itu, Frankie kemudian mencoba bersikap lebih kasar. Namun Yor dengan tegas menghentikannya, dan mengatakan bahwa ia sudah menikah. Ia memperingatkan bahwa jika ada pria lain selain suaminya yang berani menyentuhnya, ia tidak akan ragu untuk mematahkan tangan orang itu. Lloyd kembali menekankan bahwa jika Yor tidak bekerja sama, maka keluarganya juga bisa berada dalam bahaya. Mendengar itu, Yor menatap mereka dengan tatapan tajam, dan mengancam bahwa jika mereka berani mengusik keluarganya, maka mereka harus siap menanggung akibatnya. Lloyd akhirnya memastikan bahwa kecurigaannya selama ini salah. Ia mengakhiri penyamarannya dengan kembali melihat surat itu, lalu meminta maaf karena mereka ternyata kurang teliti dalam melihat isinya. Yor merasa sangat lega mendengarnya. Ia tidak mengatakan apapun dan langsung pergi. Dengan itu, Lloyd menyadari bahwa Yor mulai benar-benar terikat dengan keluarganya. Dan karena itu, ia merasa bersalah telah meragukan Yor. Frankie terkejut mendengar hal itu. Ia mengingatkan Lloyd bahwa ia adalah agen terbaik Westalis, yang selama ini tidak pernah merasa bersalah karena mencurigai siapapun. Frankie pun memperingatkan bahwa jika Lloyd mulai terlalu terikat dengan keluarga palsunya, maka misi mereka bisa berada dalam bahaya. Aku jengkel dengar ujanganmu dengan wajah ini. Aduh, itu kan wajah buatanmu. Sialan, aku kira bisa agak populer dengan wajah itu. Wajah gantengku. Nggak baik menjalin hubungan dengan modal menipu wanita. Ngaca dong. Sore harinya, Yor yang sedang dalam perjalanan pulang, bertemu dengan Lloyd. Dengan alasan membersihkan kotoran di kerahnya, Lloyd diam-diam melepas alat penyadap yang sebelumnya ia pasang. Yor kemudian meminta maaf karena merasa belum bisa berperan dengan baik sebagai istri dan ibu untuk keluarga Forger. Namun Lloyd menenangkannya, mengatakan bahwa menjadi orang tua memang melelahkan. Berusaha menjadi lebih baik itu penting. Tetapi juga penting agar Yor melakukannya secara perlahan dan tidak terburu-buru. Yor merasa senang mendengar hal itu. Ia bersyukur karena telah memilih Lloyd sebagai suaminya. Mereka pun memutuskan untuk membeli kue sebelum pulang. Kemudian, Anya juga pulang ke rumah. Dan setelah membaca pikiran ayahnya, ia merasa lega karena semuanya telah terselesaikan. Anya, kami beli kue loh. Anya mau kue. Hei, tetangga lantai bawah nanti marah. Keesokan harinya, Anya mulai belajar untuk menghadapi ujian berikutnya. Karena hasil sebelumnya kurang memuaskan, Lloyd memastikan bahwa Anya tidak kabur dan tetap fokus belajar. Anya merasa tidak tahan dengan tekanan itu. Ia berpikir bahwa ia telah salah memilih siswa untuk dibaca pikirannya. Sehingga kali ini, ia harus memilih target yang tepat agar ayahnya tidak terus memaksanya belajar. Melihat Anya mulai kehilangan fokus, Lloyd memutuskan untuk menghentikan pelajaran akademik untuk sementara, dan beralih ke aktivitas non-akademik agar Anya bisa lebih santai. Anya pun mencoba melukis, bermain musik dan tenis. Namun bukannya merasa rileks, ia justru semakin stres. Tapi Mabes berharap kalau dia bisa mendapatkan 8 stella dalam 4 bulan.
Ya, Anya akan berusaha. Tapi bebasin dari tali ini dulu. Oh, iya. Akhirnya, Lloyd mengajaknya ke rumah sakit untuk mencoba kegiatan sukarela. Namun di sana pun, Anya terus melakukan kesalahan dalam setiap tugas yang diberikan oleh perawat. Dan setelah beberapa kegiatan, perawat itu akhirnya muak dan meminta mereka untuk pergi. Namun pada saat yang sama, di area kolam rehabilitasi, seorang anak bernama Ken yang sedang menjalani terapi, secara tidak sengaja terjatuh ke dalam kolam. Ia berteriak meminta tolong. Tetapi karena posisinya cukup jauh, orang-orang di sekitarnya tidak menyadarinya. Untungnya, Anya yang sedang berjalan, mendengar teriakan itu melalui telepatinya. Ia tidak bisa langsung memberitahu Lloyd karena hal itu akan mencurigakan. Sehingga sebagai alasan, Anya berpura-pura ingin menjadi perenang hebat. Dan ia langsung berlari menuju kolam untuk menolong anak itu sendiri. Saat tiba di kolam, Anya melihat gelembung udara. Ia pun langsung melompat ke dalam air untuk meraih tangan Ken. Namun, ia justru kehilangan kesadarannya. Untungnya, Lloyd segera datang. Dan berhasil menyelamatkan mereka berdua. Tak lama kemudian, orang-orang berdatangan. Dan merasa lega melihat mereka berdua selamat. Lloyd berterima kasih kepada Anya atas inisiatifnya untuk membantu orang lain walaupun sangat nekat. Karena berkat tindakannya itu, Ken bisa diselamatkan. Dan sebelum pergi, Ken juga mengucapkan terima kasihnya kepada Anya. Keesokan harinya, kabar tentang keberanian dan kepahlawanan Anya menyebar luas di akademi. Dan ia mendapatkan bintang Stella pertamanya berkat hal itu. Anya, kamu hebat loh. Anak kelas 1 yang pertama dapat Stella. Rasanya Sungguh sangat-sangat luar biasa anggun, Nona kamu Forger. berhasil. Aku keduluan. Lloyd dan Yor merasa sangat bangga padanya. Anya juga merasa sangat bahagia. Karena untuk pertama kalinya, kekuatan pembaca pikirannya bisa bermanfaat untuk menolong seseorang. Baiklah, hari ini Bunda masak yang spesial ya. Mending buatan ayah deh. Sejak saat itu, citra Anya berubah drastis. Di mana ia menjadi seperti seorang selebgram di antara teman-temannya. Banyak anak seusianya yang mengaguminya, karena ia menjadi siswa termuda yang mendapatkan bintang secepat itu. Anya pun berpikir bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk dekat dengan Damian. Ia mulai membayangkan Damian akan memohon agar ia datang ke rumahnya. Dan pada akhirnya, ayahnya akan berterima kasih karena ia telah membantu menciptakan perdamaian dunia. Namun ternyata, kenyataannya berbeda. Di mana Damian justru semakin kesal padanya. Dan walaupun citra Anya memang membaik di luar, namun di dalam kelas, para siswa yakin bahwa Anya mendapatkan bintang itu dengan cara curang. Secara mengejutkan, Damian justru membela Anya. Ia menyatakan pada mereka bahwa akademi mereka bukanlah sekolah sembarangan. Yang bisa dengan mudah memberikan sebuah bintang pada seseorang tanpa penyelidikan lebih lanjut dan teliti. Namun hal itu sebenarnya membuat Damian semakin kesal. Karena seorang rakyat jelata seperti Anya, mampu lebih unggul darinya. Saat makan siang, Becky bertanya kepada Anya, hadiah apa yang ingin ia minta kepada orang tuanya atas prestasinya. Awalnya, Anya berpikir untuk meminta kacang gratis selama 1 tahun penuh. Namun Becky menyarankan agar Anya memilih sesuatu yang lebih baik. Seperti misalnya seekor hewan peliharaan. Anya pun mendapat ide. Lalu bertanya kepada Damian apakah ia memiliki hewan peliharaan. Namun Damian tidak menjawabnya dan langsung pergi. Anya membaca pikirannya, dan mengetahui bahwa Damian memiliki seekor anjing. Dari situ, Anya memutuskan untuk meminta seekor anjing juga. Dengan harapan agar Damian akan mengajaknya bermain ke rumahnya. Sehingga rencana perdamaian dunia bisa berjalan sukses. Sesampainya di rumah, Anya langsung meminta kepada Lloyd untuk dibelikan anjing. Lloyd menganggap itu ide yang bagus. Karena seekor anjing juga bisa berfungsi sebagai penjaga rumah. Sementara itu, Yor merasa khawatir akan bahaya dari seekor anjing yang agresif. Anya membaca pikiran mereka. Dan ia mulai merasa takut. Ia pun menegaskan bahwa ia menginginkan anjing yang kecil dan lucu. Lloyd sebenarnya lebih memilih anjing penjaga. Tetapi karena ini adalah hadiah untuk Anya, ia akhirnya setuju dan berencana membelikannya pada akhir pekan.